Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman seluruh Indonesia ya. Pagi ini saya sedang sowan ke dalamnya Habib Yahya Al-Idrus. Beliau asli Semarang tapi sekarang sudah tinggal di Cilacap, dan beliau salah satu guru saya dan pendiri komunitas pecinta sholawat Cilacap Kipas. Di sini saya mau bertanya ya, Bib. Menurut pandangannya panjenengan, mengenai ustadz-ustadz yang ceramahnya itu seolah-olah sangat keras dan suka ngata-ngatain gitu loh. Misalkan ada perempuan atau laki-laki yang nakal dikatain sebagai penjual apalah, sebagai wanita apalah dan sebagainya. Itu menurut pendapat Habib, setuju nggak dengan penceramah yang seperti itu? Monggo, Habib. Oke, kalau menurut saya sih tidak setuju, karena dari ajaran seperti itu tidak ada di ajaran Rasulullah SAW, tidak ada. Yang jelas Rasulullah mengajarkan kebaikan, Rasulullah mengajarkan rahmatan fil alamin. Tidak ada metode ajaran Islam untuk saling membenci, saling memuji, saling ejek-ejekan. Yang jelas itu bukan bagian dari Islam. Iya. Itu kembali individu yang jelas. Dan saya tidak akan ikut campur dengan kelompok mereka. Yang jelas semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Siapapun yang berbicara untuk memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia ini, pasti kelak dia akan dihadapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita yakin keadilan Allah lah yang paling benar. Mungkin di dunia dia merasa hebat, mungkin di dunia dia merasa punya masa banyak, punya umat banyak. Yang jelas kelak di hadapan Rasulullah dia akan bisu dengan diri sendiri karena perbuatan sendirinya. Kita yakin semua perbuatan yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang jelas urusan ini yang jelas kita tahu lah arahannya kemana, mau gimana. Ini bukan arahan kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak ada arahan untuk Rasulullah SAW. Ini arahan individu, ini arahan pribadi Ya. Tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan Rasulullah. Yang jelas kalau kita amati kelompok-kelompok seperti mereka yang menghujat, membenci, kita yakinlah Allah memberi akal kita berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau yang nggak baik pasti kan bertentangan dengan akal. Tidak mungkin hal-hal yang buruk kita dukung. Tidak mungkin. Orang beriman pasti tahu ini yang baik, ini yang nggak baik. Kalau arahannya ini mengarahkan kebaikan, otomatis akal pasti menerima. Kalau ini arahan kejelekan, apalagi memecah belah, otomatis akal menolak. Tinggal kembali pada individu manusia sendiri. Ini tidak tergolong orang beriman apa tidak. Kalau orang beriman pasti tidak ikut kelompok-kelompok mereka. Orang yang tidak beriman pasti masuk kelompok-kelompok mereka. Yang jelas kita tahulah mana yang baik, mana yang jelek. Karena ajaran Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian. Rasulullah tidak mengajarkan permusuhan. Rasulullah tidak mengajarkan perpecah belahan. Yang jelas ajaran Rasulullah itu yang paling benar. Kalau ajaran manusia itu tidak menjamin kebenaran, tapi yang pasti ajaran Rasulullah itu yang paling benar. Saya pribadi pun tidak menjamin bahwa saya itu orang baik, bahwa saya bisa memberi arahan yang baik, karena saya manusia yang lemah, yang dhaif, yang penuh dengan kesalahan. Tapi yakinlah bahwa ajaran Rasulullah itu yang paling benar, bahwa ajaran Rasulullah itu yang paling tepat. Insya Allah semua ulama-ulama sepakat bahwa ajaran Rasulullah yang terbaik. Berarti Gitu. intinya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan umat gitu ya, walaupun mungkin di mata manusia ada seseorang yang mungkin jelek, karena di mata Allah itu kan belum tentu. Begitu ya, Bib ya? Ya betul. Yang jelas kita harus paham lah bahwa orang tahu lah bahwa sosok Rasulullah SAW seperti apa. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan rahmatan fil alamin. Bahwa Rasulullah mengajarkan suatu kebaikan. Kalau orang mengajarkan tidak ada arahan kebaikan, berarti ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Kita tahulah, kita diberi akal untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang beriman pasti menolak ajaran-ajaran yang tidak membawa kemaslahatan, pasti. Tapi kalau orang pakai nafsu, pakai emosi, pasti dia mengikuti.
Oke, Bib. Kiranya cukup sekian, Bib ya. Terima kasih jawaban yang sangat bijaksana dari Habib. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita lanjutkan bincang-bincang bersama Habib ya.